Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Kita masuk ke chapter tumbal terakhir. Puncak pegunungan Seribu tampak berdiri gagah dan indah berderet-deret. Hijau kebiruan di bawah siraman sinar sang surya. Walau sinar itu cukup terik, tapi di atas gunung udara terasa sejuk. Dari puncak gunung kemanapun mata diarahkan, terbentang pemandangan yang indah. Desa Sambirejo merupakan desa berhawa sejuk karena berada di kaki pegunungan Seribu, Wonosari. Kebanyakan penduduknya hidup dari bercocok tanam. Motor Honda Pitung berwarna merah hati bergerak seperti tergesa-gesa dengan knalpot terbatuk-batuk mengeluarkan asap kelabu kehitaman di belakangnya. Sepeda motor itu membelah jalanan aspal yang di beberapa tempat tampak menganga dan berlubang-lubang. Pengendaranya seorang pemuda berbadan kurus, rambutnya yang panjang sebahu, berkibar dipermainkan angin. Kemeja biru kotak-kotak membalut tubuhnya dipadu dengan celana kain berwarna hitam. Aku ndak habis pikir dengan kemalangan keluarga Mas Hartono. Pertama, Kimaun meninggal. Setelah itu anak bungsunya meninggal. Dan yang terakhir Mbak Marni. Apakah itu kutukan ya? Batin pengendara sepeda motor itu yang bernama Idam. Ingatannya kembali di pagi buta tadi saat dirinya tengah bersantai sekembalinya dari Siskamling. Lek Karto, ketua RT desa Sambirejo menghampirinya. Lelaki paruh baya itu dengan wajah pucat berdiri di muka pintu, hanya mengenakan celana hitam sebatas lutut. Kemeja berwarna gelap dengan kain sarung berwarna coklat yang melingkar dari pundak sampai batas pinggang. Ia rupanya tidak mengenakan alas kaki. Entah sengaja atau emang karena terburu-buru. Masuk Lek Karto. Ida mempersilahkan tamunya itu duduk di dalam. Nggak usah Dam, di sini aja. Aku hanya ingin memberitahukan sekaligus minta tolong. Lek Karto mengempaskan pantatnya yang dibalai bambu. Idam segera menyisi untuk membagi tempat duduk. Ada apa ya Lek? Ida membetulkan letak duduknya. Marni meninggal. Lek Karto setengah berbisik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idam tersentak dari duduknya. Telapak tangannya beberapa kali diusapkan ke wajah. Sakit atau bagaimana? Aku ndak tahu persisnya. Kata orang-orang di jalan sana karena kecelakaan. Setelah ini aku dan beberapa orang akan langsung ke rumah sakit. Idam, sekarang kau susul Sasongko di Ngelipar. Kau yang lebih tahu persis di mana anak itu bekerja. Dan ingat, sampaikan berita ini dengan pelan-pelan. Anak itu telah banyak mengalami hal-hal yang menyedihkan belakangan ini. Iya Lek Karto. Jalan yang dilaluinya mulai menurun curam sebagai pembatas karena di kanan jalan jurang menganga sangat dalam. Tepi jalan itu dibatasi menggunakan bila-bila bambu yang diikat menggunakan tali. Beberapa ruas menggunakan besi yang terlihat sudah banyak berkarat. Beberapa ruas ada besi yang sudah terlepas dari bautnya sehingga menjorok keluar. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba sorot lampu berkelebat menerpa Idam. Idam terpaku silau. Raungan mesin bergemuruh. Selanjutnya terdengar suara tabrakan keras. Brak! Idam tertabrak. Motor yang dikendarainya ringsek, mementalkan tubuh Idam beberapa meter ke samping dan jedep. Idam tertancap di pagar besi pembatas jalan yang bengkok ke depan. Yang mengerikan, lehernya lebih dulu menyentuh ujung pagar hingga mayat Idam tergantung dengan leher tersangkut.
Darah segar mengucur. Ida menggelinjang sekarat lalu terdiam dengan mata melotot. Dalam sekejap mata, pemuda itu mati mengenaskan. Percikan darah muncrat di mana-mana. Sebagian membasahi aspal dan sebagian lagi menghampar di rerumputan. Seketika aroma amis darah menghambur di tempat itu. Mobil oleng dan terbalik, terseret sambil berputar menghantam pagar pembatas jalan. Nasib baik mobil itu tidak sampai terhempas masuk jurang. Tidak berapa lama, banyak orang berdatangan di tepi jalan untuk melihat kejadian mengerikan itu. Beberapa mobil, truk, dan sepeda motor berhenti dengan seenaknya di tengah jalan, sehingga kemacetan terjadi. Di sanalah satu mobil yang terjebak macet itu di sebelah jok belakang. Duduk satu sosok tubuh perempuan yang luar biasa gemuknya. Lehernya tidak kelihatan, karena dagunya seperti telah jadi satu dengan dadanya. Wajahnya merah karena diberi bedak berlebihan, ginjunya tebal, bukan kepalang, dan alis matanya yang seperti bulan sabit diberi alat penghitam. Perempuan gemuk ini menyeringai ketika melihat tubuh idam terpanggang besi pembatas jalan. Sementara itu seekor babi hutan yang berdiri diam-diam di balik semak belukar terkejut manakala terdengar suara gelegar guntur di langit. Babi itu mendengus-dengus liar. Serta merta sang penghuni hutan dengan moncong bertaring tadi melompati semak belukar, lalu berlari sepanjang sebuah jalan setapak mendaki di antara pepohonan. Tiba di sebuah pendataran yang agak rata, babi hutan itu menghentikan larinya. Nafasnya mendengus-dengus semakin liar ketika sorot matanya yang tajam menangkap bayangan sesuatu di depannya. Sesuatu itu bergerak diiringi suara desahan-desahan berat. Sang penghuni hutan menghentakkan salah satu kaki depannya ke tanah, lalu kembali berlari. Makhluk itu menerobos semak belukar yang rapat dan lenyap ditelan kegelapan malam yang berkabut. Seorang pemuda mengenakan jaket tebal berwarna coklat. Celana jeans panjang warna biru berpaling kaget dari bangku panjang tempatnya berbaring. Melihat babi hutan itu muncul dan tahu-tahu telah menghilang lagi dalam kegelapan. Pemuda itu tersentak bangkit. Gerakannya membuat bangku kayu setengah reot yang sebelumnya ia tiduri berderit nyaring. Suara itu seperti ingin menyaingi bunyi dengkur temannya yang tetap tidur pulas, seolah-olah tidak terganggu sama sekali. Dari sebuah badge yang melekat di dada jaket sebelah kiri dapat diketahui pemuda ini bernama Sasongko. Sasongko mengintip dari batas penghalang pos jaga yang mereka tempati. Meyakinkan diri bahwa si penghuni hutan sudah benar-benar pergi. Kemudian ia kembali merebahkan diri di atas bangku panjang tadi. Sekejap matanya akan terlelap, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dari kejauhan. Sasongko serta-merta kembali beranjak dari tidurnya. Pemuda itu duduk di tepi bangku panjang tadi. Kain sarung yang tadi sempat dikerukupkan di badan disingkirkannya. Aneh, perasaan di daerah ini tidak ada yang punya kuda atau ada kuda liar. Tidak mungkin. Tapi mengapa ada derap kaki kuda ke arah sini? Hati Sasongko bertanya keheranan. Suara derap kaki kuda itu semakin dekat dan semakin mendekat. Dari balik rimbunan pohon muncullah sesosok tubuh perempuan menunggang kuda berwarna putih. Perempuan ini mengenakan pakaian aneh berwarna kuning. Dia membawa sebuah bendera putih di tangan kanannya. Darah Sasongko tersirap seketika melihat pemandangan yang hanya berjarak beberapa langkah di depannya. Bulu kuduknya meremang tatkala dilihatnya perempuan misterius itu membawa bendera berwarna putih. Kain bendera itu tampak berlumuran sesuatu. Darah, desis Sasongko. Perempuan itu mendekati Sasongko berada. Sekarang jarak antara perempuan itu hanya sekitar 5 langkah. Terlihat paras perempuan itu setengah baya dan parasnya lumayan cantik. Hanya saja muka perempuan itu sangat pucat. Bibirnya membiru. Sasongko mengucek kedua matanya dengan punggung tangan. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ibu! Sasongko terhenyak dari tidurnya. Matanya terbelalak dan pandangan menyapu ke depan dengan nanar. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Aku bermimpi. Aku melihat ibu. Apa yang terjadi dengan ibu? Firasat apa itu tadi?
Seperti yang telah diceritakan sebelumnya ya teman-teman, Nyi Blorong di bagian itu. Kehidupan yang mewah dan kaya raya akibat Nyi Pri Ular musnah dan hilang setelah kematian Hartono. Ya, Sasongko memutuskan bekerja setelah menamatkan SMA-nya. Kini ia bekerja di sebuah balai konservasi hutan di daerah Wonosari, berkat rekomendasi dari sahabat almarhum Mangun Sarkoro yang tidak lain adalah kakeknya. Keresahannya buyar. Lama-lama terdengar derap kaki kuda mendekati. Jantung Sasongko berdegup kencang. Bulu kuduknya meremang. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Perlahan diusap peluh yang tiba-tiba menitik dengan deras seperti tercurah. Kemudian ia membungkuk, meraba-raba bagian bawah bangku tempatnya berbaring tadi. Lalu tangannya menyelusup ke bagian bawah dipan itu. Dan akhirnya jari jemarinya menyentuh ujung sarung pembungkus pisau komando. Semenit setelahnya, ia berdiri di luar pondok jaga. Pisau terhunus di tangan kanan dan sarung pisau di tangan kiri. Matanya memandang lurus ke depan ke arah suara derap kaki kuda yang datang semakin dekat. Meskipun sudah siap untuk melihat apa yang akan terjadi, akan tetapi masih saja darah Sasongko kembali tersirap seketika melihat pemandangan yang hanya berjarak beberapa langkah di depannya. Bulu kuduknya kembali meremang tatkala dilihatnya. Perempuan misterius itu membawa bendera berwarna putih. Kain bendera itu tampak berlumuran darah, persis seperti dalam mimpinya. "Ibu?" Lidah Sasongko keluh mengucapkan kalimat itu. Kali ini, perempuan di atas kuda itu sempat membuka mulut, berkata sangat lirih, "Nak, tolong ibu, nak." Setelah berkata begitu, perempuan itu pun tiba-tiba lenyap. Sasongko sontak melompat ke depan mencari sesosok perempuan di atas kuda yang menyerupai ibunya itu. Matanya jelalatan memandang sekitar tanpa menemui sesuatu yang dicarinya. Kurang puas, ia memutari pondok dengan teliti, berharap orang yang dicarinya diketemukan. Namun, selain udara dingin berkabut dan kegelapan malam yang pekat, ia tidak menemukan apa-apa lagi. Sasongko kemudian memutuskan duduk di tepi serambi pondok, bersandar pada tiang. Ia menyulut sebatang rokok. Resleting jaket ia tarik sampai sebatas leher. Dirangkul lututnya yang tertekuk, mengurangi hawa dingin yang mencucuk tulang. Di balik kepulan asap, terbayang lagi wajah perempuan yang duduk di atas kuda. Wajah itu adalah wajah ibunya. Sepasang mata perempuan itu menyorotkan pandangan pilu seperti meminta belas kasihan. Dan terlebih lagi perempuan itu sempat berkata, "Nak, tolong ibu. Apa yang sedang terjadi dengan ibu di Sambirejo? Hatiku mendadak tidak enak dan sangat khawatir. Apakah ibu sedang sakit?" Sasongko semakin dilanda kecemasan yang teramat sangat. Kemudian Sasongko menghisap rokok dengan sedotan keras. Akibatnya ia terbatuk. Rokoknya terjatuh ke pangkuan, menimbulkan percikan api pada celana jeans yang dikenakan. Cepat-cepat ia tepiskan puntung rokok menyala itu, lalu bangkit berdiri. Pundaknya bergetar, gelisah. Apa yang ingin disampaikan ibunya? Suatu kejadian buruk? Atau ancaman bahaya? Atau apa? "Aku harus pulang besok pagi, menjenguk ibu di Sambirejo. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan ibu." Sasongko berniat melanjutkan tidurnya. Akan tetapi, mata pemuda ini benar-benar sulit untuk dipejamkan. Ditambah lagi suara dengkuran teman satu jaganya benar-benar berisik, menyerupai mesin derek yang tidak pernah diberi pelumas. Sasongko mengayuh melangkah ke arah selatan sampai ia menemukan jalan setapak menuju jalan besar di bawah bukit. "Pagi, cepatlah datang," desanya sambil menuruni jalan setapak dengan hati-hati. Jalan di depannya gelap dan berkabut. Ia bisa saja terperosok ke jurang di balik semak belukar atau terjerumus masuk lubang bekas perangkap binatang. Sasongko tidak begitu mengenal jalan setapak ini. Ia baru melaluinya satu kali. Tadi sore, dengan si penjaga hutan sebagai petunjuk jalan. Namun ia tetap saja menerobos jalan setapak itu, didorong oleh kegelisahan hatinya akibat mimpi yang dialami. Lamunan Sasongko buyar seketika. Langkahnya terhenti beberapa meter di atas jalan besar yang membelah hutan. Ia melihat sebuah mobil putih diparkir sedikit ke tengah jalan. Ternyata ada
juga pengelana malam di tengah hutan ini. Sasongko tersenyum, tetapi sekaligus heran. Oleh karena itu, ketika kembali ia ayunkan langkah, tangannya meraba ke balik jaket. Gagang pisau komando masih terselip di sana. Pada saat Sasongko meninggalkan pos jaga di lereng bukit, di dalam mobil sedan putih itu tengah berlangsung perdebatan sengit antara si lelaki dengan wanita teman seperjalanannya. Ketika perempuan itu menyebut sang iblis sebagai sumber bencana yang mereka alami, maka si pemuda membentak marah. "Jangan kau sebut-sebut nama itu. Bilang saja kau takut, Mas." "Ya, aku emang takut." Si pemuda mengakui lalu terdiam sejenak. "Tetapi bagaimana dia bisa tahu kita ada di sini? Ini daerah kekuasaannya. Kita harus cepatnya lari dari tempat ini, keluar dari Wonosari dan pergi sejauh-jauhnya. Kita tinggalkan mobil ini." Kemudian si pemuda beranjak dari balik kemudi, membuka pintu lalu keluar dari mobil. Dia berdiri di samping pintu mobil, membiarkan pintu itu tetap menganga. Lalu terdengar suara dari dalam mobil. "Maksudmu kita jalan kaki?" Si perempuan menggigil. "Bagaimana lagi? Mobil celaka ini tidak mau jalan juga. Kau lihat tadi, mesinnya mati." Perempuan itu menengok arloji kecil berbentuk bulat yang melingkar di pergelangan tangan kanannya. "Sekarang sekitar pukul 3. 2 jam lagi suasana lebih terang. Baru setelah itu aku bersedia kau ajak jalan kaki," kata wanita itu. "Yang lebih penting janin yang ada di perutku ini aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." Ya, perempuan itu mengelus perutnya yang nampak membuncit. Mungkin tengah mengandung sekitar 5 bulanan. Suara perempuan itu kian rendah dan setengah mengisak. Si pemuda sadar kalau perempuannya dilanda ketakutan, seperti dirinya juga. Tetapi jalan pikiran si perempuan masih lebih masuk akal. Karenanya, si pemuda lantas masuk kembali ke dalam mobil. Sementara menunggu, apa yang harus kita lakukan? Tidur? Tidur? Si pemuda tertawa sumbang. "Kau masih bisa tidur dengan situasi seperti ini?" "Aku mulai kedinginan," bisik perempuan itu dengan nada mendesak. Dan ketika itu si pemuda telah membantunya untuk pindah ke jok belakang. Beberapa detik setelah berbaring di jok belakang, perempuan itu tiba-tiba membeliak melotot matanya. Di depannya, pemuda tadi tengah mencekik lehernya sendiri. "Apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganmu itu!" Tidak ada suara yang keluar dari mulut pemuda itu selain suara tenggorokan yang terjepit. Mukanya merah padam. Urat-urat di lehernya membiru bertonjolan keluar. Si perempuan mencoba melepaskan cekikan tangan pemuda itu di lehernya sendiri. Tapi hal itu sia-sia belaka. Tangan itu terlalu keras dan kuat. Mata si pemuda semakin melotot merah, seperti mau keluar dari rongga mata. Lidahnya terjulur-julur keluar. Dadanya terguncang-guncang liar. Si perempuan hanya bisa menangis histeris tanpa bisa berbuat apa-apa. Dengan gerakan keras tiba-tiba tubuh pemuda itu seperti terbetot keluar dari mobil. Kepalanya membentur dengan keras kaca jendela samping. Kepala itu seketika rengkah. Darah muncrat membasahi kaca. Jok belakang dan tubuh gadis yang masih menjerit dengan histeris. Sementara batang leher pemuda itu tersayat pecahan kaca. Luka menganga lebar. Terdengar seperti suara sapi dijagal. Darah berhamburan keluar. Tidak lama kemudian tubuh perempuan itu melosot dan pingsan di jok belakang. Lalu, suasana menjadi sepi lagi, seperti tidak terjadi apa-apa. Sasongko mendekati mobil itu dengan sikap waspada. Sebelah tangannya memegang erat-erat gagang pisau komando di balik jaket. Hati-hati ia memutari mobil. Sesekali membungkukkan badan dan mengintip lewat kaca-kaca jendela kendaraan itu. Seketika matanya tercekat, jantungnya menyentak-nyentak dengan cepat. Di samping kaca belakang sebelah kanan terlihat sesosok tubuh lelaki yang kepalanya menembus kaca sampai pertengahan leher. Kepala itu pecah. Leher yang tersangkut di kaca jendela menampakkan luka menganga lebar. Darah masih terlihat menetes-netes, membasahi rumput dan badan mobil berwarna putih itu. Sebagian muncrat menyebar di dalam mobil. Aroma anyir darah santer tercium memenuhi rongga penciuman. Sasongko menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit. Tubuhnya seperti terpaku di atas tanah tempatnya berdiri.
Bulu kuduknya meremang. Seumur-umur baru kali ini dia melihat hal mengerikan di depan matanya. Ditekan kuat-kuat rasa takut yang datang menyergap. Rasa penasaran tiba-tiba menyeruak keluar dari dalam hatinya. Maka tanpa pikir panjang lagi, ia berusaha membuka pintu mobil sedan putih itu. Dari 4 pintunya, hanya pintu di samping kemudi yang tidak terkunci. Diraihnya handle pintu depan untuk mencari tahu keadaan di dalam mobil. Tiba-tiba, kilatan cahaya yang samar menerangi udara di sekeliling. Hanya sekejap saja, tetapi sempat membuat Sasongko tersentak kaget. Cahaya tadi muncul lagi di pucuk pepohonan, lebih lama dari yang pertama, kemudian lenyap. Sasongko secara spontan membatalkan niat untuk membuka pintu mobil sedan putih itu. Ia kemudian bergerak mundur. Setelah lama-lama terdengar bunyi mesin yang halus tengah mendatangi tempat itu. Sebuah mobil di tengah hutan terpencil dan di malam hari yang begitu menakutkan. Tentu cukup mengherankan. Dari arah jalanan membelok di bawah sana, muncul mobil yang melaju dengan cepat membelah kegelapan malam di antara pepohonan. Kabut telah semakin menipis. Sasongko mempercepat langkahnya dan sebelum mobil pendatang itu menerangi mobil pertama dengan sorot lampunya yang tajam menyilaukan, Sasongko telah berada di balik pepohonan besar. Rebah merapat ke tanah di balik rimbunan semak belukar. Mobil yang baru muncul menurunkan kecepatannya lalu berhenti beberapa meter di belakang mobil sedan putih itu. Pintu belakang terbuka. Disusul sesosok lelaki yang meluncur turun. Setelah pintu ditutupkan kembali, mobil melewati kendaraan di depannya. Setelah berjalan beberapa belas meter, mobil itu menemukan bagian jalan yang lebih lapang, lalu dengan hati-hati melakukan gerakan memutar untuk kembali ke arah semula. Sementara si pendatang yang baru turun dari mobil rupanya tidak ingin membuang waktu berlama-lama. Ia langsung berjalan mendekati kendaraan di depannya, memutarinya 1 kali. Lantas menyeringai melihat sesosok mayat berdarah yang kepalanya keluar dari kaca mobil. Sasongko menahan nafas dari tempat persembunyiannya. Matanya tidak lepas mengawasi seseorang yang seperti sedang memeriksa mobil itu. Apakah polisi? Batinnya bertanya-tanya. Lelaki yang baru datang tadi segera memutar pegangan pintu pertama dan kedua diputarnya dengan sia-sia. Ia berputar lagi dan berhasil membuka pintu di samping kemudi. Orang itu pun lalu menyurukkan setengah badannya ke dalam mobil. Koleksiku masih ada rupanya. Lalu orang itu tertawa tergagah-gagah. Suara itu lama-lama terdengar di telinga Sasongko. Koleksi? Apa maksudnya? Apakah ada barang berharga lagi di dalam mobil itu? Si lelaki berpindah tempat dan membuka pintu belakang. Seenaknya tubuh pemuda yang telah menjadi mayat itu ditariknya hingga tergeletak di jok belakang, menindih perempuan tadi yang masih juga jatuh pingsan. Dada pemuda yang tengah bersembunyi di balik semak itu berdegup kencang saat melihat tubuh bersimbah darah yang nyangkut di kaca belakang itu ditarik sedemikian rupa, tak ubahnya menarik bangkai binatang. Pada saat bersamaan, mobil yang tadi mencari tempat putaran telah kembali. Cahaya lampunya menyilaukan, menerangi tempat di sekitarnya, bahkan sampai di tempat persembunyian Sasongko. Tubuh pemuda itu semakin rebah sejajar dengan tanah. Semak yang tadi sempat terkuat sedikit terpaksa ia lepaskan sebagian, khawatir jika wajahnya terlihat oleh si pengemudi. Samar-samar ia lihat bahwa selain si pengemudi tidak ada orang lain lagi di dalam mobil. Mobil itu berhenti lagi dan lampunya menerangi gerakan tubuh si lelaki yang menyeruak masuk lewat pintu belakang mobil seraya menggumamkan sesuatu. Waktu ia tegak kembali, Sasongko sempat terperanjat. Sekejap dilihatnya sesosok tubuh seorang perempuan tengah berbaring terpejam. Entah mati atau masih hidup, darah tampak hampir membasahi di sekujur tubuhnya. Si pengemudi turun, lalu mendekat ke arah lelaki yang memakai sepatu mengkilat. Setelan jas yang setengah terbuka dan dasi motif polkadot yang melilih di lehernya. Kemudian berkata, "Kau bawa mobil itu, aku akan mengikutimu dari belakang." "Baik tuan," sahut si pengemudi sopan
seraya membuka pintu untuk lelaki berjas yang jelas sudah adalah majikannya. Pada saat itulah Sasongko dapat melihat dengan jelas postur tubuh serta wajah si lelaki yang berada di dalam mobil sedan berwarna putih itu. Posturnya biasa saja, karena agak gemuk sehingga terlihat agak pendek. Wajahnya bulat, beralis tebal melengkung menyerupai celurit, pipi tebal berlemak, serta mulut yang tebal dengan rahang yang terlihat kukuh. Wajah itu seketika mengingatkan Sasongko pada seseorang. Siapa orang itu? Aku sepertinya pernah ketemu. Wajah itu seperti tidak asing lagi. Sasongko berpikir keras. Setelah majikannya duduk dengan nyaman di belakang kemudi, si sopir menutupkan pintu dengan cara yang sama sopannya. Mengangguk hormat kemudian berlalu ke mobil yang berisi mayat dan sesosok tubuh perempuan itu. Mantoh, orang itu membalikkan tubuh seketika. Saya tuan. Majikannya menjulurkan kepalanya dari jendela mobil. Tampak senyum samar-samar di bibir tebalnya sebelum ia berkata, lekas kita pergi dari tempat ini. Ia mengangguk, memutar tubuh dan masuk ke dalam mobil yang tuannya telah mati dan kini punya tuan baru. Setelah pintu-pintunya ditutup, mesin mobil dihidupkan. Ia menjalankannya melewati mobil majikannya, memutar agak jauh di depan sana lalu kembali lagi meluncur ke arah semula saat ia dan majikannya datang. Kemudian kedua mobil itu berlalu. Setelah kedua mobil misterius itu berlalu, barulah Sasongko bangkit. Ia keluar dari persembunyiannya. Ia memperhatikan mobil laki yang berpakaian rapi tadi itu tengah membelok di sebuah tikungan tajam. Lampu belakangnya menyala merah, lebih terang karena injakan pedal rem dan plat nomornya. Sasongko memaki kebodohannya sendiri, saking tegangnya oleh peristiwa yang seumur-umur baru dilihatnya. Ia sampai lupa memperhatikan nomor plat masing-masing mobil itu yang ia ingat jelasannya, jenis dan warnanya.